salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yunus Hendra, beserta kelompok kami, Bagas Pambudi dan Doni Apriman. Saya akan menjelaskan tema ancaman database tempat penitipan mobil. Alasannya kenapa kami memilih tempat penitipan mobil ini, itu karena sekian banyak usaha memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan tempat parkir, baik itu di rumah padat penduduk maupun di pekerjaan. Dengan peluang ini, kami juga mengambil kesempatan untuk membuat rancangan database tempat penitipan mobil berharap dapat mempermudah sistem administrasi mereka. Ini ada beberapa narasi di sebuah tempat penitipan mobil. Yaitu pemilik mobil memiliki beberapa mobil yang menitipkan mobilnya di tempat penitipan mobil. Pemilik mobil mendaftarkan terlebih dahulu untuk menjadi member. Setelah jadi member, pemilik mobil baru bisa untuk memblokir lahan parkir dan melakukan transaksi penitipan yang akan diproses oleh tugas administrasi. Setelah dicatat oleh tugas administrasi, lahan parkir itu lalu diserahkan pada pemilik mobil. Demikian narasi penitipan mobil, dan untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Bagas Pambudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Pambudi. Di sini saya akan menjelaskan flowchart. Flowchart tempat penitipan mobil. Pertama, mulai. Lalu, pemilik mobil masuk area parkir. Kemudian, petugas akan memasukkan identitas pemilik mobil dan identitas mobil. Lalu, petugas menentukan slot tempat parkir. Jika slot tidak tersedia, pemilik mobil akan diarahkan langsung keluar. Jika slot parkir tersedia, petugas akan memasukkan tanggal masuk dan berapa lama mobil itu akan diparkir. Lalu petugas mengecek tarif sesuai lama parkir dan mentotal bayar lama parkir. Setelah selesai, petugas akan menyimpan transaksi pada tabel transaksi. Transaksi selesai. Setelah itu saya akan menjelaskan ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini terdapat entitas yaitu pemilik mobil, member, transaksi, petugas, dan lahan parkir. Entitas sudah ditentukan. Setelah itu kita mencari relasi antar entitas. Yang pertama, pemilik relasi ke mobil. Maksudnya, pemilik memiliki mobil. Setelah itu, pemilik dan mobil relasi ke member. Maksudnya, pemilik dan mobil akan mendaftar menjadi member. Member relasi ke transaksi. Maksudnya, jika sudah menjadi member akan melakukan transaksi. Setelah itu transaksi relasi ke lahan parkir. Nah, dalam proses transaksi ini terdapat proses booking lahan parkir. Setelah itu member relasi ke lahan parkir. Maksudnya, member akan melakukan booking lahan parkir. Ada pertanyaan, mengapa member ini bisa langsung booking ke lahan parkir? Jadi sistem kami begini. Pemilik ini cukup melakukan satu kali transaksi saja. Meskipun pemilik ini ingin menitipkan mobil lebih dari satu. Misal, pemilik ini memiliki 2 mobil. Mobil yang pertama melakukan transaksi, booking lahan parkir, selesai. Nah, mobil yang kedua ini tidak perlu melakukan transaksi lagi. Ini member bisa langsung membooking untuk mobil yang kedua itu, membooking lahan parkirnya. Nah, harga untuk 2 mobil yang akan dititipkan tersebut akan diakumulasi otomatis di dalam transaksi ini. Setelah transaksi selesai, transaksi akan relasi ke petugas. Maksudnya, transaksi ini akan diproses oleh petugas. Entitas sudah dapat, relasi juga sudah dapat.
kita akan membuat atribut dan menentukan primary key dan foreign key-nya. Pada entitas pemilik, memiliki atribut KTP, nama, alamat, telepon, dan ID pemilik. Kita tentukan primary key-nya, yaitu ID pemilik. Ingat, primary key itu bersifat unik atau berbeda dengan baris lainnya. Di sini ada entitas mobil, memiliki atribut ID mobil, ID pemilik, nomor plat, dan merek mobil. Kita sudah tentukan primary key-nya, yaitu ID mobil. Tadi ada relasi antar pemilik ke mobil. Relasi itu dibuktikan adanya ID pemilik di entitas mobil ini sebagai foreign key. Kemudian di sini ada entitas member, memiliki atribut ID member, ID pemilik, ID mobil. Primary key-nya yaitu ID member. Tadi ada relasi pemilik dan mobil relasi ke member. Hal itu dibuktikan adanya ID pemilik dan ID mobil sebagai foreign key di entitas member ini. Setelah itu di sini ada entitas transaksi, memiliki atribut ID transaksi, ID member, ID petugas, tanggal transaksi, tipe transaksi, dan harga. Tadi ada relasi member ke transaksi. Oh, maaf sebelumnya. Transaksi ini memiliki primary key ID transaksi. Tadi member ada relasi ke transaksi. Hal itu dibuktikan adanya ID member sebagai foreign key di entitas transaksi ini. Setelah itu di sini ada entitas LAN parkir, memiliki atribut ID slot, location, status. Primary key-nya itu ID slot. Di sini terdapat juga relasi memiliki atribut ID booking, ID member, ID transaksi, ID slot, tanggal masuk, tanggal keluar, dan jumlah hari. Relasi booking ini memiliki primary key yaitu ID booking. Tadi ada relasi transaksi ke LAN parkir. Nah, bukti adanya relasi antar kedua entitas tersebut yaitu dibuktikan adanya ID transaksi dan ID slot sebagai foreign key di relasi booking ini. Setelah itu di sini ada member relasi ke LAN parkir. Nah, bukti adanya relasi antar kedua entitas tersebut yaitu adanya ID member dan ID slot sebagai foreign key di relasi booking ini. Kemudian di sini ada entitas petugas, memiliki atribut yaitu ID petugas, nama, KTP, alamat, dan telepon. Entitas petugas ini memiliki primary key yaitu ID petugas. Tadi ada relasi antar transaksi ke petugas. Hal itu dibuktikan adanya ID petugas sebagai foreign key di entitas transaksi ini. IRD sudah selesai. Lalu kita buat LRS atau Logical Record Structure. Yang pertama ada tabel pemilik, memiliki primary key ID pemilik. Nah, pemilik ini tadi memiliki relasi ke mobil dan ke member. Yang pertama, tabel pemilik memiliki relasi ke mobil. Hal itu dibuktikan adanya ID pemilik sebagai foreign key di tabel mobil ini. Yang kedua, pemilik memiliki relasi ke member. Hal ini dibuktikan adanya ID pemilik sebagai foreign key di tabel member. Yang kedua ada tabel mobil, memiliki primary key ID mobil. Tadi mobil memiliki relasi ke member. Dibuktikan adanya ID mobil sebagai foreign key di tabel member. Lalu di sini ada tabel member, memiliki primary key ID member. Tadi member memiliki relasi ke transaksi dan member memiliki relasi ke LAN parkir. Saya jelaskan yang pertama, tabel member memiliki relasi ke transaksi. Ini dibuktikan adanya ID member sebagai foreign key di tabel transaksi. Yang kedua, member relasi booking ke LAN parkir. Hal ini dibuktikan adanya ID member sebagai foreign key di relasi booking ini atau tabel booking ini. Selanjutnya ada tabel transaksi, memiliki primary key ID transaksi. Tadi transaksi ini memiliki relasi ke LAN parkir dan relasi ke petugas. Saya jelaskan pertama. Tadi transaksi relasi ke LAN parkir. Transaksi terdapat proses booking LAN parkir. Nah, relasi ini dapat dibuktikan adanya ID transaksi
dan ID slot sebagai foreign key di relasi booking ini atau tabel booking ini. Yang kedua tadi, transaksi memiliki relasi ke petugas. Nah, hal itu dibuktikan adanya ID petugas sebagai foreign key di tabel transaksi ini. Nah, di sini ada tabel petugas ya. Tadi kita sudah tentukan juga primary key-nya yaitu ID petugas. LRS ini atau Logical Record Structure ini menjadi rujukan untuk membuat DDL maupun DML. Nah, DDL dan DML sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya Benny Apriman. Sekian penjelasan saya tentang flowchart, IRD, dan LRS tempat penitipan mobil. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera. Perkenalkan saya Benny. Sini saya akan menjelaskan tentang DDL dan DML-nya. Untuk mengaplikasikan DDL dan DML-nya, kami menggunakan aplikasi PHP MyAdmin. Nah, terlebih dahulu sebelum kita mulai, kita akan start dulu Apache dan MySQL pada some corner panelnya, seperti ini. Nah, seperti ini. Jika ini sudah hijau ini artinya sudah nyala. Setelah kita start, lalu kita akan buka browsernya. Nah, kita akan buka browsernya dengan mengetikkan alamatnya seperti localhost, php myadmin, seperti ini, tampilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita baru bisa buat database-nya. Terlebih dahulu kita akan buat database-nya dengan nama DB tempat penitipan mobil. Caranya masih create database, nama database-nya, lalu kita go. Untuk mengecek database yang telah kita buat, gunakan use. Terus mobil. Nah, ini akan terbentuk nama database yang sudah kita buat, DB tempat penitipan, dan database juga DB tempat penitipan. Lalu setelah itu kita akan baru buat table-nya. Kita akan buat tabelnya berdasarkan LRS yang telah kita buat. Nah, dengan skip sebagai berikut, saya demokan. Di sini coba kita akan buat tabel pemilik. Shift di sini, sintaknya create table, nama tabelnya pemilik, kita atributnya ID underscore pemilik, data type varchar, kita kasih size 10, dan wajib diisi not null. Lalu atributnya KTP, data type car, size 25, dan wajib diisi. Lalu atribut nama, data type varchar, size-nya 50, dan wajib diisi. Alamat, data type varchar, size-nya 50, dan wajib diisi. Lalu telepon, data type varchar, size-nya 15, wajib diisi. Dan kita tentukan primary key-nya juga, ID pemilik. Engine yang kita gunakan InnoDB. Carset-nya kita menggunakan Athena 1. Lalu kita go. Nah, caranya seperti itu. Untuk melihat table yang telah kita buat, kita gunakan kata tampilkan select bintang from milik. Nah, ini atributnya di pemilik, ini KTP, nama, alamat, telepon. Kita buat juga ya. Kita buat juga tabel-tabel lainnya juga.
Sudah kita buat, kita akan lihat apa yang kita buat. More designer. Sorry, maaf. Nah, ini tabel-tabel yang sudah kita buat. Booking, lahan parkir, member, mobil, pemilik, tugas, dan transaksi. Oke, berikutnya. Nah, setelah kita buat tabelnya, lalu kita tentukan foreign key-nya. Coba sekarang kita langsung praktek saja. Nah, kita akan tentukan foreign key antara tabel pemilik dengan tabel mobil. Ya, dimana tabel foreign key di mobil itu yaitu ID pemilik. Oke. Sintaknya seperti ini. Dengan menggunakan sintak author table, nama tabel mobil, ini nama relasinya, saya kasih nama penamanya mobil underscore pemilik, lalu filenya di pemilik, lalu table, nama tabel mobil, kita tentukan foreign key-nya yaitu ID pemilik, rujukannya pada tabel apa, tabel pemilik, dan filenya di pemilik, lalu kita go. Nah, kita akan lihat relasinya di sini, di designer. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kita juga akan tentukan juga relasi-relasi dengan tabel-tabel lainnya juga ya. Nah, kita masukkan scriptnya, lalu kita go. Nah, lalu kita lihat. Seperti ini. Dimana ini relasinya sudah terhubung ya. Nah, inilah tabel-tabel dan relasi yang telah kami buat. Berikutnya, saya akan coba memasukkan data, menginsert data. Nah, ini contohnya sih kita akan insert data pemilik. Kita coba. Insert dengan sintak insert into nama tabelnya pemilik, atributnya ID pemilik, nik KTP, nama alamat telepon dengan value-nya seperti ini berikut. Nah, lalu kita go. Kita coba lihat datanya. Select bintang from nama tabelnya pemilik, lalu go. Nah, ini data yang sudah kita masukkan. Kita masukkan lagi beberapa contoh lagi ke dalam tabel pemilik.
lihat lagi. Nah, ini data yang telah kita masukkan, ada 3 data. Kita akan coba lagi ya, memasukkan data di tabel mobil. Pemilik, kita coba masukkan data tabel mobil. Kita ke database dulu ya, ke SQL. Lalu kita masukkan data mobil. Kita lihat, kita tampilkan datanya pada mobil, tabel mobil. Nah, datanya sudah masuk. Oke. Setelah kita masukkan data dan kita sudah tadi coba tampilkan datanya ya. Kita akan coba update data ya. Sini kita akan satu contoh, kita akan mengupdate data model mobil ini nih, Expander Sport. Menjadi dia berubah jenis modelnya jadi Expander Ultimate. Oke. Sintaknya seperti ini. Nah, sintak update di tabel apa? Di tabel mobil. Di record apa? Di model mobil. Kita nama yang kita mau rubah Expander Ultimate. Di pada file ID mobil MBL001, lalu kita go. Oke, ini sudah berhasil. Kita lihat datanya. Nah, sudah terupdate ya model mobil dengan Expander Ultimate. Oke, update data sudah. Lalu kita akan coba menghapus datanya. Kita akan mencoba menghapus data pemilik mobil yang dengan nama Wilus Hendra di tabel pemilik. Nah, untuk menghapus pemilik Wilus Hendra ini, nah ini kan ada relasinya ke tabel mobil, ya kan? Nah, kita akan hapus mobil yang didaftarkan dulu nih, mobilnya dia nih. Kita akan hapuskan tabel mobilnya dulu sebelum kita menghapus data dia di pemilik dengan cara delete bintang delete from, saya lupa, delete from mobil. Lalu kita go. Oke. Kita tampilkan lagi. Oke, sudah nggak ada datanya ya. Lalu baru kita hapus pemilik Willy. Delete from, kita cek datanya. Select bintang from pemilik. Nah, data Willy sudah terhapus. Nah, demikianlah rancangan database kami dengan tema tempat penitipan mobil. Bila ada materi-materi, ada yang kurang atau ada kesalahan, kami memohon maaf. Nah, bila ada kesalahan dan kritik, kami terima dengan tangan terbuka untuk mengembangkan kami lebih baik lagi dalam rancangan ini. Sekian dari saya. Terima kasih.